Jangan pernah meremehkan seorang pembunuh bayaran. Keamanan mengambil semua senjatanya. Biarkan dia melepas semuanya lagi. Kemudian gunakan alat tes tersebut berkali-kali, lalu bawa dia ke bos. Dia mengambil informasi dari tangan lawan, dilipat menjadi pedang. Pembunuhan sempurna berhasil menipu semua orang. Namanya Han, dan dia adalah pembunuh profesional terkuat di dunia saat ini. Mangsa berikutnya, adalah seorang pria botak berusia 60 tahun, namanya Frank. Mantan agen top Chia. Setelah pensiun, dia langsung bertemu dengan pacarnya. Hari-hari berlalu dengan bahagia. Pada saat ini, rekan lamanya Marvin tiba-tiba muncul. Katanya seseorang berencana membunuhnya. Frank mengklaim dia memiliki delusi penganiayaan, jangan memperhatikan. Marvin pergi dengan frustrasi, tanpa menyangka mobilnya akan tiba-tiba meledak. Saudara yang baik sudah tidak ada lagi. Lihatlah Marvin yang terbaring di peti mati di pemakaman. Frank tidak percaya hal itu benar. Karena dulu Marvin sering memalsukan kematiannya. Jadi dia segera mengambil pin dan menyalakannya 2 kali. Melihat Marvin tidak bereaksi sama sekali, pria menangis. Sepertinya semua yang dikatakan Marvin benar. Frank juga menyadari bahayanya. Bersiaplah untuk membawa Sarah bersembunyi. Namun begitu saya keluar dari gereja, dia dihentikan oleh sekelompok polisi untuk membawa Sarah pergi dengan selamat. Frank mengambil inisiatif untuk memborgol mereka. Di ruang interogasi, pengawas mengatakan Frank sedang berada di tengah-tengah perang dingin, berpartisipasi dalam misi rahasia yang disebut Nightset. Ingin dia mengungkapkan keberadaan Nightset. Tapi Frank sendiri bingung. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Agen Chia masuk bersama anak buahnya, bertarung dan membunuh secara langsung. Minta juga dia untuk memberitahu Anda informasi tentang Nightset, dan menggunakan Sarah untuk mengancamnya. Mendengar ini, Frank sangat marah. Gunakan ujung besi untuk memukul meja. Angkat kaki meja dan kalahkan kedua musuh. Sandera salah satu dari mereka dan tinggalkan ruangan. Namun ada banyak orang di sisi lain, dilengkapi dengan peralatan lengkap. Merasa seperti dia akan terpojok. Dia hanya bisa terbang dan bersembunyi di ruang penyimpanan. Musuh dikepung. Penembakan gila-gilaan di ruang penyimpanan. Frank menghindarinya dengan bersembunyi di balik mejanya. Tunggu musuh masuk ke arsip dan cari. Dia memanfaatkan medan tersebut untuk memulai serangan balik. Tapi ada terlalu banyak musuh. Frank terjatuh ke tanah. Saat dia akan ditangkap, musuh terlempar dengan satu tembakan. Sosok yang dikenalnya muncul di dalam asap. Orang yang datang adalah Marvin. Ternyata dia sebenarnya memalsukan kematiannya. Tidak ada waktu untuk penjelasan lebih lanjut. Keduanya dengan cepat lari. Setelah bertemu Sarah, mereka bertiga segera pergi untuk memahami apa kasus Nightset. Marvin menangkap seorang perwira tinggi militer. Di bawah interogasinya yang lembut dan bijaksana, petugas hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ternyata Nightset adalah senjata nuklir berteknologi maju, selama Perang Dingin. Diciptakan oleh seorang dokter jenius di bidang fisika. Temukan saja Nightset dan kuasai teknologi itu, adalah mampu mengubah dunia secara instan. Namun sejak 32 tahun yang lalu, Nightset menghilang dengan kematian dokter. Belum lama ini seseorang ada di internet. Pengungkapan sebagian dokumen rahasia tentang Nightset. Buktinya Frank dan Marvin juga ikut serta dalam operasi Nightset. Hal ini menyebabkan serangkaian pasukan pencarian dari semua sisi. Untuk mengetahui siapa yang membocorkannya, mereka mulai mempelajari materi di internet. Alamat IP Paris ditemukan. Frank mengenali anggur merah di dokumen itu, langsung teringat pada agen intelijen dengan nama Sandy Frog pada saat ini. Telepon lama Marvin berdering. Itu adalah teman lamanya, Victoria. Dia berkata terus terang. MI6 baru saja memberinya misi. Targetnya adalah dia dan Marvin. Dia juga mengungkapkan, bukan hanya MI6 Inggris. Chia di AS juga mempekerjakan pembunuh profesional. Itu adalah Han yang terkenal. Han menemukan lokasi Frank. Pesawat pribadi segera mengejarnya. Dia bergegas ke Hotel Frank. Tapi sebelum dia bisa bertindak, kabar buruk datang dari bandara. Kali ini bukan saja kami tidak dapat menemukan siapapun. Sebuah pesawat senilai 30 juta dong Vietnam juga dicuri. Han hampir menjadi gila, dan Frank dan yang lainnya pergi ke Paris. Mereka baru saja turun dari pesawat. Seorang wanita cantik dan menggoda berjalan ke arah mereka, langsung memberi Frank ciuman yang dalam. Sarah dari belakang terlihat sangat bingung. Adegan itu memalukan. Ternyata dia adalah mantan pacar Frank, juga seorang pejabat senior Badan Intelijen Rusia, ke Paris juga untuk menemukan Nightset. Setelah percakapan singkat, kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama. Mereka dengan cepat mengincar Katak di restoran. Namun Katak memiliki rasa anti pengintaian yang kuat. Dari mata Sarah, dia menemukan suatu kelainan, langsung melempar pisau lempar. Untungnya, Frank cepat. Katak itu menembak hingga menimbulkan kekacauan dan kemudian melarikan diri. Ingin naik sepeda motor dan menjauh dari Frank, pada saat ini. Mantan pacarnya segera tiba dengan mobil sport. Kedua belah pihak memulai pengejaran sengit. Sarah dan Maven juga mengejar mobil antik mereka.
Tapi keterampilan mengemudi Sarah sangat buruk. Tertabrak kendaraan lain dan berputar-putar. Katak memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di sebuah gang. Tidak yakin, Sarah langsung mengikuti. Akibatnya mobil terjebak. Katak itu berhenti dan mengejek keduanya. Detik berikutnya dia dikirim terbang oleh Frank. Katak dibawa kembali ke hotel. Di bawah pengaruh Sarah, Frog mengeluarkan kunci brankas yang berisi dokumen tentang night set malam itu. Mantan pacarnya mengundang Frank makan malam, minuman jujur. Tanpa diduga, alkohol dibius. Kunci diambil oleh mantan pacar. Setelah Sarah mengetahuinya, menamparkan Frank untuk membangunkannya. Untungnya, Marvin berjaga-jaga. Perubahan kunci rahasia. Mereka masih memiliki kunci sebenarnya. Maka mereka berdua pergi ke bank. Namun dia tiba-tiba diserang di jalan. Ternyata itu adalah Han. Dia menembak dengan liar dengan senapan mesin berat. Ubah semua mobil menjadi besi tua. Di mana pesawatku? Saya memakannya. Marvin menggigil dan bersembunyi di belakang Frank. Tiba-tiba teringat ada bom di sakunya. Sebuah ledakan terdengar. Han juga maju dengan 2 senjata di tangan. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui ada 2 orang yang berhasil melarikan diri melalui saluran pembuangan. Mereka membuka brankas di bank. Menemukan beberapa informasi tentang night set. Diketahui, MI6 menempatkan agen sebagai tahanan rumah, di rumah selama 32 tahun. Tapi dialah yang menyembunyikan night set saat itu. Untuk memperjelas, 3 orang pergi ke Inggris. Dalam perjalanan mereka bertemu Victoria yang datang membantu. Dengan bantuannya, segera mengetahui di mana agen itu ditangkap. Mereka berpura-pura menjadi dokter. Temukan agen yang menjadi tahanan rumah. Ternyata dialah dokter yang menemukan night set. Kemungkinan menjadi tahanan rumah selama 32 tahun. Pikiran tidak lagi normal, mereka hanya bisa membuatnya pingsan dan membawanya pergi dengan paksa. Victoria sengaja tertangkap, ingin mencari tahu kebenarannya. Di bawah bimbingan PhD, sekelompok dari mereka pergi ke Moskow. Tanpa diduga, night set disembunyikan di Kremlin. Mereka menyelinap masuk secara diam-diam melalui lorong bawah tanah. Akhirnya ditemukan night set. Ini adalah bom kubah merah. Hal sekecil itu bisa menghancurkan seluruh kota. Kemunculannya tentu akan mengguncang dunia. Oleh karena itu tidak ada negara yang diperbolehkan memilikinya. Mereka berhasil melarikan diri dengan night set, kembali ke rumah dengan selamat. Saat mereka sedang bersulang, telepon Frank berdering. Victoria memberitahunya, mengapa Inggris menempatkan dokter sebagai tahanan rumah. Itu bukan karena dia menemukan night set, tapi karena dia selalu ingin meledakkan night set. Tapi sudah terlambat. Orang tua ini benar-benar gila. Untuk membalaskan dendam kerabat yang telah meninggal, dia sangat ingin meledakkan bom nuklir, biarkan puluhan juta orang dikuburkan bersama mereka. Dia memaksa semua orang untuk meletakkan senjata mereka, lalu mengambil bom itu dan pergi. Mereka ditangkap oleh polisi Rusia. Saat 3 orang hendak ditembak karena menjadi mata-mata, Ivan dan Victoria menyelamatkan mereka. Ivan menerima pesan itu. Dokter pergi ke London dengan membawa night set. Berlindung di kedutaan besar Iran. Tampaknya dia ingin meledakkan bom nuklir di London. Semua orang bersiap untuk segera pergi ke London. Tanpa diduga, Han muncul lagi. Frank dan Han terlibat konfrontasi sengit. Sulit untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Namun waktu hampir habis. Frank harus menjelaskan situasi mengenai bom nuklir. Berhasil meyakinkan Han untuk menghentikan dokter, mereka pergi ke London. Berhasil masuk ke kedutaan. Namun ini masih terlambat 1 langkah. Saksikan banyak mayat dan bom nuklir menghitung mundur. Mereka segera pergi membawa bom nuklir, namun secara tidak sengaja ditemukan oleh petugas keamanan kedutaan. Kedua belah pihak bertempur sengit. Dokter memanfaatkan kekacauan itu dan menculik Sarah, kemudian meninggalkan kedutaan dengan mobil. Sebuah mobil sport keluar, Victoria mengejar. Tapi musuh di belakangnya mengejarnya. Melihat bahwa tidak ada jalan, ketika mereka berhasil melarikan diri dari pengejarnya, dokter juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri ke bandara. Di samping itu, Frank dan Marvin membajak sebuah helikopter. Bersiaplah untuk membawa Nightshade keluar kota. Namun pilotnya tewas di tengah jalan. Helikopter jatuh dari atas. Untungnya, keduanya hanya mengalami luka ringan. Mereka segera pergi ke bandara. Frank melangkah ke pesawat yang membawa bom nuklir. Dokter mengancam mereka dengan Sarah dan ingin mereka menjatuhkan bom nuklir. Frank tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Dokter berangkat dengan pesawat, sementara dia bersiul dengan santai. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Buka tutupnya dan amati. Bom nuklir disembunyikan lagi di sini. Saat bom nuklir meledak di udara, satu krisis akhirnya berhasil diselesaikan. Ternyata Frank diam-diam menyembunyikan bom nuklir di dalam pesawat. Yang dia bawa hanyalah sebuah kotak kosong. Semua orang merayakannya dengan gembira. Hanya Han yang sangat tidak senang. Karena apa yang baru saja meledak? Apakah pesawat yang dibelinya seharga 30 juta berkat tabungannya?
Akhir dari video, para lansia akhirnya memiliki kehidupan pensiun yang bahagia.